lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi. Hebat betul Anda mengatakan lawan politik Pak Anies itu Dajjal. Dan ini bukan cuma malu-maluin umat Islam, Anda ini lebih ke sampah masyarakat. Oh, sampah masyarakat. Dan menyamakan Anies Baswedan itu seperti Imam Mahdi. Kita benci Pak Anies pun enggak, Pak. Kalaupun memang saya bukan pendukung Pak Anies, kita enggak benci Pak Anies. Konsistensi politik itu bukan seperti ini, Pak. Anda bukan cuma mencoreng nama umat Islam, tapi Anda juga mengatakan seolah-olah kita yang bukan pendukung Anies Baswedan ini adalah Dajjal. Mending ketemu di mana lah, Pak. Berantem sama saya lah. Orang kayak model Bapak ini udah sampah, Pak. Saya sebagai umat Islam bener malu aja digituin, Pak. Ngurus Jakarta aja Anies Baswedan tuh nggak becus. Bukan berarti kita membenci Pak Anies. Indonesia ini cukup besar. Sudah banyak yang dibangun sama Pak Jokowi. Jangan sampai semuanya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. IKN yang lagi dalam tahap pembangunan, jangan sampai itu ditelantarkan nantinya kalau Anies yang menjadi penerusnya. Belum proyek-proyek yang lain. Saya orang Islam, tapi mendengar pernyataan Bapak seperti itu saya malu. Terserah Bapak lah ketemu di mana sama saya. Ya, one by one. Malu saya sebagai umat Islam. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid. Ngeri ya, miris sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah membabi buta. Kata membabi buta itu terdiri dari dua suku kata, babi dan buta. Babi atau sebagian orang mengenalnya sebagai celeng kalau dia hidupnya di alam liar, itu adalah hewan yang larinya kenceng sekali. Dalam keadaan kepepet atau terjepit, celeng ini tidak segan-segan menabrak apa saja yang ada di depannya. Itu dia posisi normal, tidak buta. Kalau dia posisinya buta, waduh, jangankan tanaman atau pohon yang ada di depannya, tembok pun ditabraknya bisa jebol. Itulah celeng, cerminan pendukung Anies Baswedan. Demi memuluskan ambisinya untuk memenangkan jagoannya di pemilu, mereka rela menabrak rambu-rambu. Mereka rela melanggar aturan yang sudah ada. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka rela menebar kesesatan dalam pengajian yang dilakukan oleh kiai yang saya stick videonya ini. Miris kan? Kok ada kiai yang kayak gitu? Kok ono ulama sing koyok ngono? Yang saya lebih heran, nggak habis pikir, kok ya jemaatnya pada percaya, jamaahnya kok ya pada manggut-manggut, tidak ada yang protes. Kok mereka percaya? Miris ya.
Udahlah Pak Kiai, janganlah sampeyan berjalan dengan kebutaan sehingga sampeyan tidak ngerti arah untuk menuju kebaikan. Mana yang tausiah, mana yang kampanye, mana yang pencerahan, mana yang penyesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastan Sebo. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Nah guys, ternyata kemarin ya ada seorang ulama, tokoh ternama ya, yang menyatakan bahwa Pak Anies ini adalah Imam Mahdi, dan yang tidak mendukung Pak Anies atau tidak memilih Pak Anies itu berarti Dajjal ya. Oke, ternyata beliau ini memang ya bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh karismatik ya, dan memiliki pengikut yang banyak, sangat disegani, dihormati. Namun sayang kata-kata semacam ini kita dengarkan dari salah satu tokoh ulama yang seharusnya bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang mendamaikan, tetapi kok malah seperti ini guys ya. Sangat disayangkan sekali ya. Saya sangat berharap beliau segera menyadari apa yang diucapkan ini adalah suatu hal yang tidak benar ya, sehingga ada kesempatan beliau segera mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Kita tidak menyalahkan kalau Bapak ini berada di pihak Pak Anies atau mendukung Pak Anies. Itu tidak ada masalah guys ya. Berbeda pilihan, berbeda pandangan, berbeda pendapat ya silakan. Akan tetapi kalau sudah menarasikan Pak Anies ini dalam agama, itu berarti menurut saya membawa politik identitas dan menyerang orang lain karena berbeda pilihan, lalu mengatakan orang lain yang tidak memilih Pak Anies adalah Dajjal. Saya rasa ini sangat disayangkan dan ini keliru besar ya. Apalagi ini diucapkan oleh salah satu tokoh karismatik, tokoh ulama, tokoh kiai yang disegani, dihormati. Oke teman-teman, selanjutnya seperti biasa kita akan mereaksi suara-suara dari netizen ya. Ada pro kontra di sini tentang figur atau sosok Pak Anies yang selalu menarik untuk dibahas guys. Kita berbeda pilihan, berbeda pandangan, kita tetap bersaudara dari Sabang sampai Merauke, tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati. Oke teman-teman, kita langsung gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah saudara-saudaraku seiman seagama. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni hamba-Mu ini ya Allah, ampuni hamba-Mu ini ya Allah, kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, jauhkan kami dari fitnahnya Dajjal ya Allah, dari fitnahnya Dajjal ya Allah. Ya Allah, Imam Mahdi udah ada di Jakarta ya Allah, Imam Mahdi udah ada di Jakarta ya Allah, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Haji Dr. Insinyur Haji Anies Baswedan selaku Imam Mahdi. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah Dajjal ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Dengan adanya Imam Mahdi ya Allah, Bapak Anies maaf. Astagfirullahaladzim, istighfar bang. Jadi abang ini sepertinya benar-benar meyakini, percaya bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi ya. Ya Allah, sampai segitunya, sampai kata penceramah Imam Mahdi katanya udah terlalu jauh pikirannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sebuah komentar yang hadir di video saya, yang kala itu saya menanggapi katanya Anies adalah utusan Allah, dan ini ada yang komentar lagi yang menyebutkan bahwa ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi. Jadi kita perlu hati-hati. Memang di zaman akhir ini banyak sekali orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi ya. Entah apa tujuannya kita nggak tahu, tetapi bahwa Imam Mahdi yang disebut ya yang disebut akan muncul nanti di akhir zaman adalah
ciri-cirinya sangat jauh dengan Anies Baswedan ya. Karena Imam Mahdi yang dimaksud oleh Allah itu adalah dia bukan tipe orang yang haus akan kekuasaan. Bahkan Imam Mahdi dinobatkan dan dibaiat menjadi seorang pemimpin, dia menghindar, dia tidak mau, apalagi sampai kampanye ya, menginginkan agar dia menjadi seorang pemimpin. Itu bukan karakter Imam Mahdi yang disebut yang dimaksud oleh Allah, itu bukan ya. Dan Imam Mahdi itu bukan tipe orang yang haus akan dunia seisinya, itu bukan ya. Jadi perlu kita pikirkan kembali itu, penceramah itu kebenarannya. Dan Allah tidak main-main dalam menentukan seorang pemimpin ya, dalam hal ini Imam Mahdi ya, karena Allah sudah mentakdirkan Imam Mahdi ini, maka Allah sudah menjaga terhadap Imam Mahdi dari sifat-sifat iri, dengki, hasud, khianat dan lain sebagainya. Apalagi sifat mencitrakan dirinya agar menarik simpati seseorang ya, semua orang agar menganggap dirinya adalah layak menjadi seorang pemimpin. Wong dirinya dinobatkan saja tidak mau, apalagi sampai mencari-cari cara untuk dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Ya memang kita harus berhati-hati. Ya mungkin itu sebagai kecil lah, masih banyak lagi ya kontras yang antara Anies Baswedan dengan Imam Mahdi yang dimaksud oleh Allah. Ataupun kalau ada orang yang menganggap dia Imam Mahdi, mungkin Imam Mahdi yang lain, bukan Imam Mahdi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya biarkan saja, biar Allah nanti yang menentukanlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Snack Video. Lagi-lagi ada sebuah konten yang barusan lewat di beranda saya. Tentunya video atau konten ini berisikan dari perkataan ataupun orasi dari seorang kiai kalau tidak salah. Ya, nggak tahulah itu Mbah Yai atau Kiai atau apa kek ya. Yang mana Mbah yang ada di belakang saya ini menyampaikan atau mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Dan juga apabila nantinya rakyat Indonesia ataupun rakyat yang tidak memenangkan Anies maka dikatakan Dajjal. Sekali lagi saya sampaikan, Pak Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi katanya, dan bagi rakyat diwajibkan untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Apabila tidak memenangkan Pak Anies Baswedan, maka rakyat bisa dikatakan Dajjal. Mohon maaf Mbah Yai, saya secara pribadi dan atas nama rakyat yang mencintai Pak Jokowi ya, bagi saya yang Dajjal itu bukanlah rakyat, tapi yang Dajjal adalah Anda sendiri sebagai seorang yai atau kiai, seolah-olah agama Anda gunakan untuk kepentingan politik semata ya. Bagi saya nggak ada masalah, siapapun boleh berpolitik, siapapun boleh mendukung ya calon presiden, tapi tolong jangan pakai nama-nama yang tidak ya layak disampaikan. Apalagi Anda mengatakan Pak Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Apabila rakyat tidak memenangkan Anies Baswedan, maka Anda katakan Dajjal. Hati-hati dalam berbicara di depan umum. Rakyat Indonesia itu tidak sama dalam menilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mohon maaf izin setik ya. Saya itu mau mengomentari videonya Abah yang kocak dan aneh gitu loh ya.
hanya untuk memenangkan pilpres gitu. Seorang abah, seorang penceramah itu yang jadi panutan masyarakat gitu, telah membohongi publik dengan menganggap Yohanes Anis ini adalah Imam Mahmadi, seakan-akan ingin memerangi Dajjal, sedangkan Dajjalnya sendiri belum lahir. Kok Imam Mahmadinya itu sudah lahir duluan gitu loh. Itu kan konslet bah gitu. Jadi Imam Mahmadi dan Dajjal itu akan lahir di akhir zaman yang akan mendekati hari kiamat. Bukannya sekarang, apa mungkin sekarang itu sudah hari kiamat ya? Kok sampai Yohanes Anis ini sudah dianggap Imam Mahmadi, terus Dajjalnya itu belum lahir. Itu kan konslet gitu. Seorang abah berani membohongi publik dan keluar ceramah-ceramahnya itu ya sudah keluar jalur dari agama, sudah menyimpang, sangat menyimpang hanya demi pilpres memenangkan Yohanes Anis. Itu kan konslet. Assalamualaikum. Ada ulama besar Pak Kiai Jawa Barat yang disebut Abah titik-titik aja, yang mengatakan bahwa Anis adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi dari mana Bapak Kiai? Imam Mahdi itu aduh berat sekali gelarnya. Itu penyelamat itu ya. Masa dikasih gelar Imam Mahdi? Kalau ngomong banyaknya nyibul. Kedua, bini orang dipeluk, malahan sampai dilus-elus. Dan dikasih gelarnya itu Yohanes. Kalau kata umat Nasrani itu adalah gelar dibaptis. Sadar PKI, tong disatuin atuh yang namanya politik dengan agama. Satu lagi, ada seorang ustadz ternama, dia bicara begini, yang tidak memilih Anis adalah jin, termasuk bangsa jin. Nah, saya yang tidak memilih Yohanes, berarti saya itu jin. Hahaha, jin. Ada yang komen ya, kalau Anis penuh dengan kelebihan, ganteng, cerdas, jujur, jadi imam rakyat dunia akhirat. Nih kan pasti dah pendukungnya Anis yang bawa-bawa akhirat. Dari mana ibu bisa tahu kalau Anis akan bertanggung jawab di akhirat? Bagaimana bu? Seakan-akan yang lain ini enggak soleh gitu ya. Kau makanya tuh gua bilang jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa bang. Kalau bawa-bawa agama kayak gini dah jadinya, ya kan? Kayak gini dah jadinya. Inilah yang enggak gua suka. Membawa dirinya saja, Anies Baswedan belum tentu di akhirat itu akan selamat, belum tentu, ya kan? Apalagi membawa rakyat Indonesia di akhirat katanya. Aduh, stop lah kampanye akhirat Islam, agama, stop. Udahlah. Oke, kalian kampanye dengan baik lah. Jadi jangan seakan-akan yang paling soleh gitu. Aduh. Ya. Marilah kita berpikir cerdas dengan hati yang jernih. Oke, kita dukung capres kita masing-masing dengan hati yang jernih dan yang santun. Ya, kita santun, jangan bertengkar satu sama lain. Kita adalah saudara, oke? Untuk kesatuan negara Republik Indonesia, oke? See you next time. Nah kan, terima kasih sudah mention saya satu konten hoax. Inilah tujuan para buzzer memakai diksi renovasi sebagai alat untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Rakyat Indonesia harus mengerti ini, harus mengetahui di konten yang Anda mention ke saya penuh hoax, penuh fitnah. Bahkan disebutkan belum ada satu pertandingan lokal, itu hoax. Persija versus Konburi, keadaan hujan sudah dilakukan di Jakarta International Stadium. Barcelona U18 versus Atletico Madrid.
dilaksanakan juga di Jakarta International Stadium. Luar biasa para buzzer menggunakan diksi renovasi ini untuk membuat framing konten mendiskreditkan Anies Baswedan. Dan kita akan lawan framing-framing ini, memperlihatkan fakta-fakta sebenarnya terkait JIS. Salam perubahan untuk persatuan, Anies Presiden 2024. Menteri Pekerjaan Umum ya akan mengganti rumputnya Stadion Jakarta International Stadion katanya ya, JIS, yang dibangun di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sebenarnya begini ya, JIS itu sebenarnya nggak layak dibangun di tempat yang ada hari ini. Kenapa? Jalannya kecil, aksesnya menuju sana. Yang namanya jalan akses Tanjung Priok Ancol itu nggak bisa dilebarin. Ke kiri rel kereta, ke kanan sungai. Nah, kalau yang nontonnya aja ada 70.000, macet itu daerah Ancol Tanjung Priok. Kedua, daerah situ itu daerah niaga, daerah lalu lalangnya aktivitas perekonomian Indonesia dari pelabuhan menuju pusat-pusat industri ya. Saya itu di situ tempatnya, sekolahnya dekat-dekat situ ya. Dulu itu pemukiman liar, makanya kenapa Pak Uji Wibowo dulu nggak pernah bangun, karena memang tempat itu nggak layak, jalannya kecil. Nah, sekarang apalagi katanya rumputnya nggak bermutu, lah buang-buang uang lagi. Saya takut itu cuma jadi monumen. Ya, harusnya kalau mau bangun stadion internasional itu di Bogor, tanahnya banyak, akses jalannya lewat tol, bukan di situ. Gitu loh. Di situ mah bukan saya tidak setuju kita punya stadion bertaraf internasional ya, tapi itu tidak internasional karena memang akses ke situnya itu kecil dan sulit jalannya ya. Jadi udah biarin aja JIS jadi monumen atau bagi tempat untuk nanti kampanye-kampanye ya. Nah kan, terima kasih sudah mention saya satu konten hoax. Macan Utara, salam ketemu lagi bosku. Anda paling senang ya bicara buzzer. Saya tidak mau menanggapi masalah apa tadi, hoax. Ya jangan menuduh. Di pihak lain juga hoax. Di pihak Anda juga banyak sering bikin hoax toh. Satu, yang kedua mengenai JIS nih. Renovasi atau perbaikan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di JIS itu ya, karena JIS itu bangunannya sudah mahal, berstandar internasional, sayang toh kalau tidak dilengkapi, dibenahi sesuai standar FIFA. Nah, JIS itu sebenarnya alternatif saja untuk Piala Dunia 17. Sementara sudah cukup stadion, cuman karena ini GBK dipakai, nah JIS diusulkan, mumpung masih ada waktu, direnovasi, dibenahi semua, sudah dari aspek lapangannya, aspek akses masuknya sudah mau dikerjakan toh, dan itu tidak ada sedikit pun menyudutkan Pak Anies. Kita akui JIS itu mantap ya. Dari pihak ente-ente inilah yang karena renovasi, karena diperbagi, kemudian kalian flying victim merasa terjolimi. Aduh, karena Pak Anies, kerjanya Pak Anies ini terus dibuat konotasinya jelek, dibuat ini itu, merembet ke politik untuk menjatuhkan Pak Anies.
Ya sekarang kalau bangunan itu memang oke ya kita bilang oke, kalau kurang ya kurang ya. Nah, coba ente kilas balik rekam jejak beliau yang waktu kampanye atau waktu pidato kampanye dulu. Tidak akan membangun benda-benda mati yang bagus hanya dipoto untuk kalangan politik, bagusnya cuma dipoto. Nah ini nih beliau kena tulah sendiri ya, itu jadi pidatonya dia tidak penting bangunan yang seperti itu. Cuman sekarang setelah begini ente yang nggak terima ya, harusnya kalian teriak dengan Pak Anies dulu. Pak Anies juga pidatonya begitu waktu dulu. Oke, salam cerdas Macan Utara. Saya kalau berada di barisan dari Pak Anies ini ya, seandainya saya pendukung Pak Anies, saya akan bersyukur sekali guys ya. Saya bersyukur sekali karena ada salah satu mahakarya yang mungkin dianggap oleh para pendukung Anies ini sebagai suatu mahakarya yang sangat keren dan sangat fenomenal. Ya kalau memang untuk direnovasi, diperbaiki, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah saat ini ya. Artinya pemerintah memperhatikan apa yang belum lengkap, apa yang harus diperbaiki ya. Akan tetapi mindset justru berbeda guys ya, justru terbalik. Kalau hasil karya Pak Anies itu diperbaiki, dibenahi, ini berarti sama dengan mau menjatuhkan Pak Anies. Padahal tidak seperti itu. Ya kita bisa berpikir seperti itu karena alam pemikiran kita selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita berpikir secara positif, tentu kita tidak akan merasa baper atau merasa berpikir yang macam-macam ya. JIS itu direnovasi karena memang aksesnya hanya satu jalur, jadi perlu untuk dibuatkan beberapa jalur, sehingga ini memperhatikan aspek keselamatan dari para supporter yang nanti menyaksikan pertandingan sepak bola di Stadion JIS ini. Anies Baswedan itu orang yang selalu banyak ngomong, planga, plongo, bilangnya September ekonomi meroket, 11 triliun, banyak dananya, mana? Anies Baswedan terlalu banyak ngoceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sahrukan yang saya hormati, Anda mengaku NU, pribumi dan memilih Pak Anies. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Satu, Anda itu NU yang seperti apa? Karena NU dibagi dua, itu Anda harus bisa menjelaskan. Yang selanjutnya, untuk mengaku NU itu ada 3 syarat utama ya, ada 3 syarat utama untuk mengaku NU. Berhubung Anda Ustadz, apalagi Anda Ustadz dan mengaku NU, Anda harus bisa menjelaskan apa 3 syarat utama untuk mengaku sebagai kader NU. Jika Anda itu tidak bisa menjelaskan, berarti ke-NU-an Anda sangat saya ragukan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tidak mendukung Anies. Saya tidak mendukung Anies. Clear. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tanggapi ya pernyataan Mahfud MD. Kayaknya penting amat suara lo. Nggak penting kali. Kamu ingat ucapan kamu ya. Malaikat saja kalau masuk ke sistem kamu akan jadi iblis. Kami tidak butuh tuh tenaga kamu, dan kami tidak butuh suara kamu, dan kami tidak ingin jadi iblis. Paham Mahfud MD ya? Pak Anies tidak butuh suara kamu. Untuk apa suara kamu? Jangan sampai suara kamu nanti akan merusak. Ucapan kamu itu melekat kuat di otak saya. Kamu sendiri yang bilang siapapun yang masuk ke sistem kamu akan jadi iblis, sekalipun itu malaikat. Ya, ingat ucapan kamu Mahfud MD ya. Jadi kami, Pak Anies tidak butuh suara kamu.
Jangan terlalu kepedean. Ya, kamu itu siapa? Sekalipun kamu kerja di istana, mau jadi apa kayak kamu, nggak penting. Pak Anies butuh suara dari rakyat. Ya. Kamu tahu rakyat kah? Ngerti nggak kalau bahasa rakyat? Rakyat Indonesia itu anak pribumi, bukan bagian dari PKI ya. Saya sekarang mau tanya Mahfud MD ya, kapan diresmikan anak cucu PKI menjadi rakyat Indonesia? Sejak kapan? Zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Megawati, atau zaman Jokowi? PKI? Kapan diresmikan anak cucu PKI menjadi rakyat Indonesia? Inilah pendukung Saya nggak mau ngomong banyak Mahfud PKI, MD, PKI, ya, PKI. karena saya ingat semua ucapan kamu. Kata kamu, malaikat saja kalau masuk ke sistem kami akan jadi iblis. Yang nggak usah masuk ke sistem kami sini, kami nggak mau kamu nanti jadi iblis lagi. Ya, kami nggak sudi. Kami tidak butuh suara kamu, paham ya? Jadi jangan terlalu kepedean. Kami pengen pemilihan Pak Anies ini bersih dari segala kotoran, ya. Pede amat Mahfud MD tidak memilih Pak Anies. Emang you siapa? Penting nggak sih? Siapa? Saya rasa suara kamu nggak penting deh Mahfud MD. Guys, sepertinya ibu ini mohon maaf ya, ada sedikit gangguan ya. Karena ya kalau memang Pak Mahfud MD tidak mendukung Pak Anies, terus kenapa ibu yang sewot? Kenapa ibu jadi kepanasan? Kenapa ibu jadi sakit hati sendiri? Ya udah biarin aja Bu, kalau memang Pak Mahfud MD gak mendukung Pak Anies, ya udah ibu fokus aja ke figur-figur atau tokoh-tokoh lain yang mendukung Pak Anies ini. Ya, saya setuju. Pak Anies adalah dosen. Pak Jokowi adalah insinyur. Masing-masing mereka mempunyai ijazah SD. Kalau nggak punya ijazah SD, ya nggak mungkin bisa masuk perguruan tinggi. Tidak ada masalah Pak Jokowi dihina. Pak Jokowi tidak akan membalas hinaan kalian. Tapi kalian jangan salah. Orang yang kalian hina diam saja, berarti kalian tidak sedang baik-baik saja. Kalian sedang menunggu karma yang akan mendatangi kalian. Pak Anies betul dosen. Pak Anies memang cocok jadi dosen. Maka dari itu, sudah Pak Anies jadi dosen saja, nggak usah mencalonkan diri jadi presiden. Sekuat tenaga, kami di sini akan melawan, akan mempertahankan Indonesia. Kami tidak akan pernah setuju Anies Baswedan jadi presiden Indonesia, dan kami tidak akan rela Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia sampai dunia terbalik pun. Kami tidak akan pernah setuju Anies Baswedan jadi presiden Indonesia. Keras banget ini. Orang yang berakal sehat dengan orang yang tidak mempunyai akal sehat memang beda. Orang yang mempunyai akal sehat seperti kami mempunyai pemikiran yang rasional. Tetapi orang yang tidak mempunyai akal sehat seperti kalian, ya seperti ini, bisanya menghina aja. Ya, saya sarankan Pak Anies cukup menjadi dosen saja, tidak usah melanjutkan mencalonkan diri jadi presiden. Ya, itu pekerjaan yang cocok untuk Pak Anies. Pak Anies tidak cocok menjadi presiden Indonesia. Kami tidak memerlukan Anies Baswedan dan kami tidak akan merasa sedih walaupun Anies Baswedan pulang ke negaranya, sana perbaiki negaranya Yaman yang sedang berperang.
Jangan menjadi pengkhianat negaranya. Ya? Oke? Paham? Anies suruh jadi imam sholat, sama aja suruh ikan berenang. Baca Al-Qurannya bagus, tajwidnya bagus, ya. Pokoknya insya Allah bagus jadi imam sholat dan juga bagus jadi presiden Indonesia. Amin. Aduh, Pak Anies pergi haji aja lu pada bully. Apalagi Pak Anies ke Pattaya, Thailand. Gila emang lu pada lu. Rusak, lu pada rusak. Orang ibadah doain, kapan kita nyusul, ya nggak? Dipanggil sama Tuhan, beribadah, naik haji. Ini orang pergi haji dibully. Aduh, emang rusak daripada lu. Rusak. Sebelum saya jawab, tolong kamera arahkan ke saya. Jadi saya itu selalu dibully sama fans-fansnya Anies. Dengan adanya kasus Kominfo 8 triliun, sekarang ini balasan saya. Selesai itu Anies. Tolong dipotong di TikTok dan disebar-sebarin. Viral poster tukang ngibul naik haji. Di belakang. Izin state video ini, saya sepakat, saya sampai hari ini masih bingung dengan pola pikir, dengan mental, dengan moral seorang Anies Baswedan. Ibadah haji yang saya tahu dari kecil adalah memenuhi panggilan Allah, bukan memenuhi undangan Raja Saudi. Ini benar-benar gila dan tidak masuk akal setahu kewarasan logika orang yang mengaku dirinya Islam. Benar-benar gila banget. Sampai ibadah haji pun dipolitisasi sedemikian rupa hanya demi memenuhi syahwat kekuasaan. Ingat, naik haji bukan memenuhi panggilan raja, undangan raja, tapi memenuhi panggilan Allah. Itu. Amin. Semoga Allah meridhoi Pak Anies Baswedan, Presiden. Meski tidak akan mudah, sok pasti bang. Ya amin juga ya. Semoga Allah meridhoi. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 kita mendapatkan pemimpin ya, seorang presiden yang adil dan amanah. Nah, meskipun tidak akan mudah, sok pasti. Kenapa? Dari awal Pak Anies Rashid Baswedan dideklarasikan dan ditunjuk oleh Partai Nasdem sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, gempuran dari berbagai sudut itu sudah menyerang Pak Anies ya. Dari Formula E diserang oleh KPK, diserang timbunan beras ya, bansos dan macam-macam ya, katanya korupsi lah, inilah itulah. Ternyata semua tidak terbukti ya. Allah melindungi beliau. Mudah-mudahan bang ya, mudah-mudahan kita dukung, kita selalu berdoa yang terbaik untuk bangsa ini ya. Memang tidak mudah, tapi insya Allah di 2024 kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepada. Abang di komen sebelumnya bilang, gue tuh orang Jakarta, bisa merasakan, gue tau lah, merasakan betul Anies sama perbedaan Anies sama Jokowi. Coba bang, kasih tahu kita, denyut nadi abang yang abang rasakan, perbedaannya itu apa? Abang kan kayaknya ya pendukungnya Anies, ya nggak masalah, itu nggak masalah. Tapi kita juga harus berbicara realita yang ada bang. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies? Bukan bicara tentang suka atau tidak suka tentang orangnya, tetapi tentang kinerjanya. Kita tidak berbicara tentang orangnya, tapi kita berbicara tentang kinerjanya seperti apa, faktanya seperti apa. Kalau abang tanya tentang Jokowi, walaupun Jokowi bukan gubernur bang, udah jadi presiden, Jokowi bikin bendungan kering di Bogor untuk menanggulangi banjir di Jakarta.
bikin sodetan Ciliwung yang biasanya dari kali Ciliwung banjir, waktunya banjir air meluap, dibikin sodetan biar ke banjir Kanal Timur. Itu dilakukan oleh Jokowi, Bang, bukan dilakukan oleh Anies. Itu dilakukan oleh Jokowi. Kemacetan MRT, yang membuat MRT itu siapa? Programnya siapa? Programnya Anies? Enggak kan. Coba Abang tanyalah, yang ada programnya Anies, jalan yang lebar jadi kecil, dipersempit jalannya, trotoar diperlebar, banyak nggak? Sekarang pejalan kaki banyak nggak? Lebih banyak nggak peminatnya? Kan nggak, paling jalan kaki ya karena naik MRT sekarang. Coba Abang tanya MRT penghasilannya setiap bulannya, revenue itu berapa? Abang cari tahu sendiri, jangan Abang tanya ke saya, nanti Abang nggak percaya kan. Kalau emang Abang merasakan betul denyut nadi warga Jakarta, coba seperti apa, tolong kasih tahu perbedaannya apa. Paling tapal kuda kan Abang sama ngakuin itu di Jakarta Selatan. Ya mungkin sama karyanya Anies, tapi kan ada campur tangannya yang lain nggak? Kan begitu. JIS bukannya stadion BMW, memang dulu sudah ada, tinggal ganti nama doang kan? Betul nggak? Gitu. Ya kita bukan masalah berbicara suka tidak suka dengan orangnya, tapi dengan programnya, tentang kinerjanya begitu. Coba Abang kasih tahulah, kasih paham kita kalau memang kita nggak paham yang orang Jakarta denyut nadi orang Jakarta rasakan. Cobalah. Besok buruan ke rumah sakit terdekat untuk cek kesehatan mental. Salam sehat, salam cerdas, salam semangat, salam satu bendera. Takbir. Halo bro, masih aman kesehatan mentalmu kan? Setelah pertemuan para kader di GBK kemarin itu udah selesai? Aman lah ya, aman, pasti aman ya. Walaupun di dalam senyummu tersimpan sebuah kekecewaan. Ini bro, wong desa tahu datanya bro. Data menyebutkan pada saat temu kader Nasdem di GBK ya, itu dihadiri 180.000 kader lo ya. Saya nggak menyebut nama kader partai dari mana, yang jelas 180.000 kader ya. Dan datanya 80.000 itu kader yang mendukung Anies, dan yang 100.000 itulah kader yang sudah dimobilisasi atau dibiayai untuk hadir ke GBK. Dapat baju seragam, dapat snack, dapat 100.000, transportasi PP dibiayai. Ya hitung-hitung jalan-jalan lah ke GBK gitu ya bro ya. Masa kamu nggak paham bro? Anies belum naik podium aja mereka itu udah pada kabur, takut ngeliat Anies pidato. Ini bro ya, aku ada videonya. Setelah Anies pidato ya, menyampaikan sebuah narasi, yang tepuk tangan itulah pendukung Anies bro, sedangkan yang diem ya itu adalah pendukung yang dimobilisasi. Masa bodoh amat dengan pidatonya. Dalam hati mereka mungkin seperti itu, yang penting aku udah dapat 100.000, jalan-jalan gratis lah istilahnya ya. Ini loh bro videonya bro, tonton ya bro ya. Akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Paham kan ya bro ya? Paham, pasti paham lah ya. Saran saya segera cek kesehatan mentalmu bro sebelum terlambat bro. Oke? Siap. Abang ini walaupun beliau mengaku wong deso, tetapi sangat jeli sekali ya. Melihat kira-kira apa ini yang bisa dikanter atau diserang. Mau tanya sama pendukungnya Anies Baswedan, jika nanti Tuhan belum berkehendak untuk menjabat jadi presiden, artinya gugur, tidak jadi mencalonkan diri sebagai presiden karena gagal itu tadi, terus pendukungnya Anies Baswedan itu mau lari kemana? Ini saya tanya ini, karena dalam angan-angan dan analisa saya ini kayaknya itu 95% Anies Baswedan ini tidak bisa
untuk maju jadi calon presiden di tahun 2024. Gugur. Nah, jadi pendukungnya kemana nih? Ikut saya aja ya ke nomor 2, Prabowo. Waduh, romantis banget ya pasangan dari kakek sama nenek ini ya. Walaupun sambil berbicara mengenai politik, tetapi mereka sambil romantis ya, sambil mesra-mesraan. Keren, oke? Lanjutkan. Kalau kalian tanya tentang Anies bagaimana? Anies itu orangnya pinter mengubah sebuah kata-kata. Kalau nggak percaya, lihat fakta yang ada di Anies. Pernah nggak ketika Anies mempunyai kesalahan, mengakui kesalahannya? Nggak ada. Justru Anies membenarkan atas kesalahannya. Ketika warga mengkritik, selalu memberikan alasan, bukan solusi. Contoh, ketika proyek sumber resapan mempunyai problem, mengalami banyak kecelakaan misalkan, yang disalahkan apa? Mobil parkir ketika ada mobil ambles di sumber resapan. Kedua, masalah tribun formula, ketika roboh yang disalahkan siapa? Angin, bukan kualitas pembangunannya. Kedua, masalah JIS, ketika dipakai pagarnya roboh, yang disalahkan siapa? Penonton, bukan kualitas pagarnya. Dari situ seharusnya kalian bisa menilai. Si Anies ini ketika dikritik mempunyai kesalahan, bukan memberikan solusi, memperbaiki kesalahannya, tapi selalu alasan yang diberikan untuk membenarkan, untuk membela diri atas kesalahannya. Jadi itulah bedanya Anies sama Ganjar. Kalau Ganjar kan ngomongin kekurangannya, kalau kelebihannya kan biarkan orang lain yang menilai. Kalau si Anies selalu memperlihatkan keunggulannya, tapi kelemahannya sendiri tidak terlihat. Makanya ketika para relawannya Anies sibuk menyerang sebelah, justru sebelah membuka aibnya si Anies sendiri. Sampai situ paham? Terima kasih. Salam dari Abah Koyet. Oleh karena itu, saya sangat meragukan kepemimpinan dari Pak Anies ini ya. Setiap ada kritikan, setiap ada kinerja atau prestasinya yang mungkin dinilai kurang, Pak Anies itu bukan malah mencari solusi ya, tetapi selalu membela diri dan memproteksikan dirinya agar tidak terlihat salah. Nah, ini jelas pemimpin yang memilih karakter seperti ini sangat tidak pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bernama Koalisi Perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena dulu saya salut sama Anda, tapi sekarang tidak sama sekali. Menganggap sebuah perubahan itu tidak baik-baik saja. Ingat, dari sisi apa yang Anda lihat tidak baik-baik saja. Ekonominya, hukumnya, tentang masalah hutangnya, hutang negaranya, dan terakhir masalah agama yang dinistakan oleh Az-Zaitun. Itu, apa ada sebuah tindakan yang tegas oleh pemerintahan untuk menangkap penista agama itu? Tidak ada. Anda diam. Mungkin tidak baik menurut Anda karena Anda secara pribadi selama jadi menteri, kekayaannya sudah meningkat beberapa kali lipat. Makanya Anda nggak usah memikirkan yang lainnya, nggak usah memikirkan yang di bawah. Yang penting perutnya sendiri yang dipikirkan. Ketika Anda senang, maka berapa kali Anda ucapkan dan akan membela dengan cara membabi buta. Bang, sebelum Pak Sandiaga ini jadi menteri ya, beliau itu udah kaya raya dari awal ya. Dan juga saya melihat ada beberapa pendukung-pendukung dari Pak Anies ngamuk guys ya, mereka seperti tidak suka dengan pernyataan dari Pak Sandi yang diundang ke podcast tempo.co yang mengeluarkan statement seperti ini ya. Jadi ada beberapa relawan Pak Anies atau pendukung Pak Anies yang protes keras ya, dan mereka menyerang Pak Sandiaga.
bisa dimaklumi. Bang, tapi nanti jika Anies jadi presiden membangun Indonesia pakai duit pribadi loh, katanya nggak mau utang. Apakah kalian percaya? Kalau saya belas, karena logikanya begini. Anies pengen jadi DKI 1 saja rela berhutang puluhan bahkan ratusan miliar. Ingin jadi DKI saja terlihat bukan karena prestasi melainkan karena ambisi. Ambisi karena sakit hati dipecat, balas dendam sehingga kinerja Jokowi Ahok di Jakarta diporak-porandakan. Contohnya normalisasi sungai nggak dilanjutkan, sodetan Kali Ciliwung nggak diteruskan, terus jembatan layang Mangka nggak diteruskan. Itu salah satu tujuan Anies balas dendam. Karena kalau Anies punya prestasi, pastilah proyek yang baik diteruskan, yang nggak baik diperbaiki. Itu pasti. Ya jangan-jangan kalau jadi presiden cuma ingin cari duit bayar hutang. Karena sampai saat ini hutangnya belum dibayar sama sekali. Entah nyari duitnya di mana, bisnis nggak ada, cuma modal nebeng sana nebeng sini. Ya siapa tahu ada yang membiayai supaya kelak bisa dibodohi. Terima kasih. Guys, di musim-musim politik seperti ini ya pasti akan bermunculan orang-orang yang karena demi kepentingan, ambisi, nafsu, kekuasaan dan politik, dia akan menggunakan atau menghalalkan segala cara termasuk mengait-ngaitkan figur atau tokoh tertentu dengan agama ya. Dan ini kita sebagai masyarakat yang cerdas perlu berhati-hati ya dalam memfilter setiap informasi atau narasi-narasi yang beredar guys ya. Fungsinya atau gunanya Tuhan menciptakan akal budi, nalar pikiran itu agar kita bisa memfilter setiap informasi yang masuk dan bisa membedakan mana kira-kira ini salah atau benar ya. Oke, lalu berikutnya saya setuju dengan netizen tadi yang berkomentar perbedaan karakter ya antara Pak Anies dan Pak Ganjar. Ini menjadi ukuran bagi kedua sosok ini kalau teman-teman mempercayakan mereka untuk menjadi presiden ya. Kalau Pak Anies, beliau jarang untuk mengakui kesalahan atau mengakui kekurangan ya. Dan ketika ada kritikan atau ketika ada sesuatu yang mau diperbaiki, beliau selalu ada narasi-narasi bagaimana caranya untuk bisa memproteksi dirinya agar tidak disudutkan atau tidak terlihat salah ya. Ini teman-teman bisa saksikan dalam pertanyaan-pertanyaan di acara Andino ya. Di situ Pak Anies diserang dengan berbagai pertanyaan, tetapi beliau pintar sekali untuk bisa memproteksi dirinya. Nah ini jelas berbeda dengan Pak Ganjar ya. Ketika saya menyaksikan di salah satu acara stasiun televisi ya, soal menyinggung kemiskinan yang ada di salah satu daerah di Jawa, Pak Ganjar dengan belak-belakan mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya. Tetapi itu bukan satu-satunya ukuran bahwa oh berarti beliau gagal ya, hanya dinilai dari satu sudut itu ya. Kita harus melihat dari berbagai aspek, dari semua aspek ya. Karena setiap pemimpin pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya. Ada yang mungkin berhasil, ada yang tidak berhasil ya. Tentu ada tingkat kesulitan masing-masing. Dan ini menjadi poin penting bagi kita untuk mengukur karakter dari masing-masing pasangan capres ini agar kita bisa percaya republik kita ini dipimpin oleh figur atau tokoh yang memiliki karakter yang tepat guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi, selalu waspada, gunakan akal sehat ya, pikiran yang sehat, jaga kewarasan agar kita tidak gampang terhasut dengan berbagai ajakan atau narasi-narasi yang justru menyesatkan kita hanya karena ambisi, nafsu politik, kekuasaan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.